Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Orlan Katangaharu, NIM 1221020. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang ekonomi kelembagaan. Yang pertama, perspektif ekonomi kelembagaan. Di dalam perspektif ekonomi kelembagaan itu ada dua aspek, yaitu lembaga dan organisasi. Perbedaan lembaga dan organisasi yaitu di mana lembaga di dalamnya itu terdapat norma, nilai, dan regulasi pemerintah. Sedangkan lembaga di mana di dalamnya hal yang berkenaan dengan organisasi, misalnya terkait dengan kepemimpinan, keanggotaan, serta keuangan organisasi. Lembaga ini berorientasi pada kebutuhan dan tidak didirikan secara resmi, sedangkan organisasi berorientasi pada tujuan dan didirikan secara resmi atau formal. Lembaga yang kedua, perbedaan ekonomi kelembagaan dan ekonomi arus utama. Kedua aspek ini terletak pada definisi konsep ini antara lain pelaku ekonomi, tindakan ekonomi, hambatan pada tindakan ekonomi, hubungan ekonomi antara masyarakat, tujuan analisis, dan penerapan metode penelitian. Definisi pelaku ekonomi menurut ekonomi kelembagaan atau ekonomi konvensional adalah individu yang menitik beratkan pada utilitarisme atau individu yang bebas menilai. Sedangkan definisi pelaku ekonomi menurut ekonomi kelembagaan adalah pelaku ekonomi yang ditempatkan sebagai entitas dan yang konstruksi secara sosial. Yang kedua, tindakan ekonomi menurut ekonomi konvensional atau ekonomi arus utama. Tindakan ekonomi menurut ekonomi konvensional adalah tindakan yang hanya memaksimumkan manfaat atau kepuasan, sedangkan menurut ekonomi kelembagaan, tindakan ekonomi mencakup beberapa kemungkinan, yaitu rasional, irasional, dan spekulatif tradisional. Yang ketiga, hambatan pada tindakan ekonomi menurut ekonomi konvensional adalah mengenai selera kelangkaan sumber daya dan teknologi, sedangkan menurut ekonomi kelembagaan adalah perilaku ekonomi atau pelaku ekonomi lain yang dapat mempermudah, menghambat, atau membatasi tindakan-tindakan ekonomi dalam konteks peristiwa tertentu. Yang keempat, hubungan antara ekonomi dan masyarakat. Menurut ekonomi konvensional, ekonomi dan masyarakat terpisah. Hal itu dianggap bahwa masyarakat sudah ada dan berada di luar teori ekonomi. Sedangkan menurut ekonomi kelembagaan, bahwa hubungan antara ekonomi dan masyarakat itu bagian integral masyarakat atau suatu yang tidak bisa dipisahkan. Kelima, tujuan analisis ekonomi. Menurut ekonomi konvensional, analis ekonomi cenderung melakukan prediksi, sedangkan ekonomi kelembagaan itu menitik beratkan bahwa analisis ekonomi cenderung melakukan deskriptif atau memperoleh data informasi yang jelas. Yang keenam, penerapan metode penelitian. Dalam ekonomi konvensional, penerapan metode penelitian adalah penerapan hipotesis, model matematis, dan tidak membutuhkan data resmi. Sedangkan penerapan metode penelitian menurut ekonomi kelembagaan, di mana menganggap bahwa metode penelitian membutuhkan data berdasarkan fakta. Ini materi masab ekonomi kosi kelembagaan. Adanya pendekatan antara neoklasik dan ekonomi kelembagaan. Perspektif ini berusaha menjelaskan interaksi antara aktor-aktor ekonomi yang dipengaruhi oleh aturan-aturan kelembagaan formal maupun informal. Selanjutnya, ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan baru adalah ilmu ekonomi kelembagaan yang berusaha memperluas ilmu ekonomi dengan membentuk pokok pembahasan pada aspek sosial, aspek legal atau norma, dan aturan-aturan yang mendasari suatu kegiatan ekonomi. Yang terakhir, ekonomi kelembagaan lama. Perspektif ekonomi kelembagaan lama menganggap kebiasaan atau habis sebagai hal yang penting dalam pembentukan lembaga dan menjamin keberlanjutan lembaga tersebut, karena kebiasaan membentuk sebagian dari kemampuan kognitif manusia. Dengan demikian, dalam perspektif lembaga cenderung merujuk pada lembaga informal. Sekian penyampaian saya
tentang materi ekonomi kelembagaan. Semoga bermanfaat. Shalom dan terima kasih.